Perkenalkan, nama saya Agil Yudis Wibawa. Kita tahu bahwa cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi terbarukan utama yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari karena ia ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan kepada energi fosil. Namun kinerja panel surya itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh suhu permukaan dari panel surya tersebut. Jadi apabila suhu permukaan panel surya tersebut terlalu tinggi, itu akan mengurangi efisiensi konversi energi. Nah, kami mencoba ingin memberikan solusi untuk hal tersebut, yaitu memberikan monitoring terhadap suhu panel surya tersebut. Di sini dari topologi sistem yang ingin kami jadikan solusi adalah dari sensor suhu DHT22, kemudian mengirimkan data, dikumpulkan datanya melalui microcontroller SP32 ke Wi-Fi, melalui Wi-Fi ke MQTT broker. Nah, kemudian TK Inter akan menampilkan GUI apabila suhu melebihi batas dan user dapat memantau jika suhu permukaan tersebut memang di atas batas optimal yang ditentukan dari awal. Dari data tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sistem siram otomatis ke panel surya. Perkenalkan, nama saya Farhan Nabil Aryatmeka dengan NIM belakang 0204. Jadi saya akan menjelaskan platform IoT apa yang kita gunakan. Yang pertama ada MQTT Broker FMQ sebagai penghubung antara perangkat dan aplikasinya. Yang kedua ada TK Inter sebagai GUI Alerting. Lalu ada alur data visualisasi. Yang pertama, sensor suhu mengukur suhu permukaan panel. Lalu data dikirimkan ke ESP32. ESP32 meneruskan data ke MQTT broker melalui protokol MQTT. Keempat, klien subscriber berbasis Python, Pahomet, menerima data dari broker. Yang terakhir, TK Inter menampilkan data secara real time dalam bentuk angka dan status, misalnya label normal atau overheat. Perkenalkan, saya Akbar Mukti Wibowo dengan NIM 240601 24130063. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyimpanan dan visualisasi dari IoT yang telah kami buat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk alur kerja dari IoT ini, yang pertama, sensor suhu akan mengukur suhu panel, kemudian ESP32 akan mengirimkan data yang didapat ke MQTT broker, dan di sini kami menggunakan klien subscriber berupa TK Inter Python yang nantinya akan menerima data dari broker. Nah, untuk penyimpanannya, kami menyimpan data historis ke Google Spreadsheet. Kemudian untuk visualisasi real time-nya, kami menggunakan TK Inter yang dimana nantinya itu akan berperan sebagai graphic user interface alerting. Misalnya pop-up warning apabila suhu melewati ambang batas yang telah ditetapkan. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kami menggunakan Google Spreadsheet untuk menyimpan data historis. Kemudian untuk alerting dan otomasi yang kami buat di IoT ini, untuk alertingnya sendiri, apabila suhu telah melebihi 60 derajat Celcius, maka TK Inter akan menampilkan graphic user interface berupa pop-up warning dengan tulisan overheat. Kemudian untuk otomasinya, di sini kami membuat ESP32 yang dapat mengontrol sistem penyemprotan air secara otomatis untuk menurunkan suhu panel apabila telah melebihi ambang batas. Namun karena keterbatasan fitur dari Walkwi, untuk otomasinya hanya berupa graphic user interface yang kami buat dengan TK Inter. Perkenalkan, nama saya Farus Zaidan dengan NIM 24060124120003. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Walkwi ini bekerja. Oke, kita run dulu Walkwi-nya, lalu kita run di bagian TK interface-nya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Kita masuk lagi ke diagram.json-nya. Dia sudah menyambungkan ke Wi-Fi dan sudah connect. Kemudian kita sambungkan ke MQTT-nya dan juga sudah connect. Oke, ini data pertama. Di sini kita sudah mulai diupdate oleh MQTT-nya, yaitu temperatur 24 dan
kelembapannya 40%. Ini akan update setiap 10 detik, jadi kita tunggu lagi. Oke, terpublish lagi. Kenapa di sini datanya tetap sama? Karena di DAT22 di Walkwi itu dia ngeset angkanya segitu terus. Karena kita tidak berdasarkan real case. Jadi data ini akan terus terupdate sebesar 24 derajat dengan kelembapan udara 40%. Kemudian data ini akan diteruskan ke Google Spreadsheet-nya. Oke, karena tadi ada sedikit kendala jaringan pada spreadsheet-nya, kita coba buka TK internya lagi. Oke, kita coba cek di bagian data logger suhu Google Spreadsheet. Nah, oke guys, jadi data logger suhunya bakal ke-update jadi seperti ini. Mungkin saya perbesar sedikit. Oke, bisa terlihat di sini apakah kita cek dulu waktunya apakah sama. Oke, waktunya sama ya guys. 14.26.43 dia device-nya, karena kita pakai device yang sama, otomatis dia ke-update-nya di tempat yang sama. Kelembapan udaranya 40, penulisannya seperti ini, kemudian temperaturnya 24 derajat Celcius. Oke, suhunya udah berhasil jalan dan berhasil kita masukin ke data logger suhunya. Oke, mungkin segitu dulu untuk penerapan dari penyimpanan dari IoT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.